Dalam berita acara sidang kasus Vina ditulis, Rudiana sebagai saksi satu dan semua kesaksiannya saat itu ditolak para terdakwa. Psikolog forensik pun menyebut Rudiana bisa dilaporkan karena memberi keterangan palsu. Sampai di mana upaya untuk pengajuan PK klien Anda? Kemarin kami kan melaporkan Rudiana di Propam maupun Barreskrim, ya. Kemudian pengaduan ya. Nah, kemudian Polri mengatakan tidak terlibat, tapi menurut saya sekarang dampaknya Ketua RT sudah dilaporkan, Liga Akbar sudah mencabut gitu. Tinggal apakah mereka itu mengarang untuk kepentingan diri sendiri atau memang sesuai dengan arahan daripada waktu itu memang agak dilema karena Rudiana ini adalah ayah daripada korban gitu. Dan harusnya ini saran buat Polri, Rudiana nggak usah terlalu dilindungi sehingga untuk bertemu pun susah gitu. Karena mereka ini adalah korban juga gitu. Dan tentu kami menjadi masyarakat menjadi tanda tanya ada apa di sini. Nah kemudian insya Allah besok kita akan ke Cirebon untuk karena mendapat kabar perlindungan LPSK si Saka Tatal. Okay. Nah kemudian minggu depan mungkin hari Senin kami akan mendaftarkan penyewaan kembali. Nah di sini masyarakat lagi menanti-nantikan gitu. Karena menurut saya perkara ini biar tukang ojek ngerti kok masalahnya gitu. Ngerti kalau di sini ada ketimpangan-ketimpangan gitu. Mereka ngerti bahasa hati nurani dan kejujuran daripada Saka Tatal. Jangan lagi dikatakan Saka Tatal itu berbohong, dan jangan lagi pihak Polri menggunakan cara-cara bahwa dia didampingi nih fotonya, nggak begitu caranya. Karena dari awal penangkapan sampai pemeriksaan tidak pernah bertemu dengan pengacara sampai tanggal 16 September. Jangan foto itu digunakan untuk mengatakan berbohong. Karena kalau misalnya Saka Tatal berbohong, berarti kami pengacara juga berbohong. Nah, jangan menggunakan logika analogi yang seperti itu yang menurut saya hanya untuk mengejek, mempermalukan kami. Padahal tujuan kami ini adalah bagus. Ini persoalan bukan antara polisi dengan pengacara, bukan antara mantan terpidana dengan polisi, tapi ini adalah mantan terpidana dan terpidana ini dengan hukum, dengan keadilan yang ada gitu. Harusnya polisi tidak menjadi penyidik kemudian mengatakan kalau kalah salah polisi, tidak. Tapi harusnya menjadi penegak hukum, tapi menjadi juga dokter hukum. Jadi kalau ada yang salah diperbaiki, ada malpraktek diluruskan, dan diberi sanksi. Kemudian disitulah perlindungannya. Bukan ketika Rudiana salah, ketika Rudiana anaknya dibunuh, tangkap pembunuhnya. Nah, tapi ternyata ada kesalahan penyidikan, pembuktian yang mengejar pengakuan tersangka. Nah, kemudian ternyata dikabulkan atau seilham dengan jaksa. Kemudian sama dengan hakim. Akhirnya pencabutan LP nggak diambil copy paste sesuai dengan BAP awalnya gitu. Nah, menurut saya dalam hal ini saya nggak terlalu menyalahkan Polri gitu. Polri nggak usah gegabah atau apa nggak. Karena kunci utama dalam persidangan ini sehingga bisa dihukum berat itu adanya peran jaksa yang MP21 mengakukan dakwaan, tuntutan, dan dihukum. Okay. Mereka nuntut hukuman mati. Ya kalau mereka sadar bahwa ini memang tidak terbukti, harusnya jaksanya udah mengerti kalau perlu dituntut bebas mereka ini karena berbeda, baik dakwaan antara yang satu dengan yang lain berbeda, baik penyebabnya, motifnya juga berbeda, kemudian saksi-saksinya tidak ada hadir di pengadilan, hanya sumpah, jadi susah. Karena mereka kejar adalah pengakuan tersangka aja. Bagaimana mengungkap kebenaran material kalau caranya seperti itu. Oke, kalau kemarin polisi sempat menunjukkan foto klien Anda diperiksa tidak dalam tekanan, komentar Anda? Saka Tatal ini adalah anak kecil. Dia baru didampingi pengacara dan ketemu itu tanggal 16 tanggal 15-16 yang difoto itu bukan tantenya, itu adalah dari pegawai Bapas, ibu yang gemuk itu. Oke. Dan nah, jadi kemana pada tanggal 31 sampai tanggal 16 itu yang kita cari gitu. Karena Saka Tatal melakukan penindasan sejak saat itu. Kemudian di pengadilan hanya Saka Tatal yang tidak mencabut laporan BAP karena dia ada Bapasnya, nggak mungkin. Tapi dia berharap hakim mengerti perasaan dia. Tapi ternyata tidak. Hakim selalu mengarahkan ke BAP kembali, kemudian nggak percayalah. Jadi seperti melakukan persidangan, padahal persidangan Saka Tatal inilah yang menjebak semua skenario semua ini menjadi benar. Kenapa? Karena dia punya peran cuma dianggap memukul satu kali, bukan memukul dua, hanya satu Eki bukan Vina. Tapi dalam pertimbangan hakim, gara-gara Saka Tatal lah yang mengakibatkan kematian dua orang ini, dia nggak bisa memisahkan apa peran daripada, apa motif dia membunuh, apa manfaat setelah meninggal, itu tidak ada. Nah jadi menurut saya ya kalau kita bocorin nih untuk nopim ke depan di samping salah penerapan hukum hakim yang memeriksa itu, tapi juga kekeliruan yang nyata. Kemudian ada beberapa contoh foto-foto maupun olah TKP lalu lintas saat itu. Kalau dikatakan ada 2 TKP tentang pembunuhan,
Saya nggak percaya, karena darah yang ditemukan di lokasi TKP di jembatan itu, trotoar itu kelihatan itu adalah kecelakaan tunggal, tidak ada ceceran darah gitu, darah segar gitu. Jadi harusnya Bu Diana dan pihak kepolisian menyadari gitu bahwa awalnya mereka kata itu benar gitu. Kecuali mereka mengaku bahwa Aib melihat jarak dekat, melihat ada di situ. Ini aja Aib aja ngelihatnya jarak 50 meter, masa dia bisa menyebutkan motor segala macam, kemudian dia lari karena ketakutan. Kira-kira seperti itu. Kalau cuma bermodal kesaksian itu nanti akan lemah. Sebenarnya kan kalau kita pengacara yang berpengalaman udah mengerti gitu bahwa untuk mengakukan PK itu memang agak 1 dibanding 1000 gitu. Tapi kan ini secara kasat mata kan tampak nyata gitu. Kasus ini juga kalau hanya main-main aja kurang bukti ya saya mungkin nggak berada di situ gitu. Tapi saya melihat ini memang ada kesalahan dari sistem pembuktian yang mengejar kemampuan tersangka, kemudian dengan tidak hadirnya beberapa orang dan dengan dicabutnya beberapa keterangan-keterangan ini, kemudian dengan dilapornya Pak RT. Nah, kemudian kita bisa melihat perbedaan dakwaan-dakwaan antara anak kecil dengan yang dewasa. Nah, kemudian kita bisa melihat hasil visum et repertumnya, hasil autopsinya, kemudian peran daripada Rudiananya, kemudian cara memperlakukannya, itu udah kelihatan sekali. Jadi menurut kita ini belum maksimal karena dari awal pledoi daripada Saket Tatal ditolak oleh majelis hakim di pengadilan negeri dengan alasan salah nomor perkara. Padahal itu nomor daftar kuasa yang sama nomor perkaranya. Kemudian di pengadilan tinggi juga sudah menyerahkan memori banding tapi tidak disampaikan kepada pengadilan tinggi majelis, dan majelis mengatakan tidak dikesampingkan juga gara-gara tidak menyertakan memori banding. Jadi betul-betul sama aja ini orang dihadiri tanpa pengacara. Oleh karena itu kami sekarang sama aja dengan mulai sidang kembali, kita meyakinkan untuk ditinjau kembali, kemudian kita gelar kembali, kita tampakkan saksi, kemudian tidak hanya bukti-bukti kata visum yang ada, tapi kita akan memanggil ahli-ahli visum juga, ahli-ahli forensik untuk menilai apakah sesuai kalau dikatakan ditusuk, mana tusukannya gitu. Kemudian kalau akibat kematian itu karena samurai, mana bekas samurainya gitu. Itu aja kira-kira. Lakukan eksaminasi dan pembentukan tim pencari fakta, komentar Anda? Sebelum kami laporkan PK itu, kami juga akan minta bikin surat kepada Kapolri untuk perlindungan hukum, kepada Jaksa Agung untuk eksaminasi. Ini sudah dilakukan? Dulu pernah dilakukan di tingkat komisi judisial, tapi nggak ada jawaban. Komnas HAM pun baru ditindaklanjuti sekarang. Nah, kemudian menurut saya itu hanya sebagai minimal mereka mengetahui, sehingga ketika mereka nanti melakukan satu membuat kontra memori atas penyewaan kembali kita, mereka menyadari gitu, bahwa yang diinginkan oleh Saket Tatal, yang diinginkan oleh Paratnya seperti ini. Bukan kita menjadikan putusan hakim yang penting hakim menyalahkan, tidak. Justru kita luruskan kembali gitu kelemahan-kelemahan kekurangan ini, dan saya harap orang yang salah menghukum juga dihukum, kira-kira seperti itu.